cadangan karbon offsetnya, Bapak Ibu tinggal nanti aktifkan yang bagian calculate sequestration, diaktifkan, diklik aktifkan di sequestration, kemudian tinggal masukkan future LULC-nya. Jadi misalkan tadi pengen memodelkan tahun 2004 dan tahun 2024, berarti yang ini yang bagian future LULC berarti adalah pilih land LULC di tahun 2024. Nah, ini contohnya yang future Wilamat masukkan. Kalau sudah nanti klik run gitu nggih. Hasilnya nanti akan seperti ini. Nanti akan muncul nilai delta gitu nggih. Delta. Jadi atau perubahannya, perubahan nilai karbonnya. Nah, jadi langsung keluar nilai offsetnya. Selain itu nanti juga Bapak Ibu akan keluar juga nilai total C current di tahun 2024-nya juga nanti akan keluar di situ nggih. Termasuk ada deltanya dan nanti nilai delta ini yang bisa kita gunakan untuk menghitung nilai ekonominya. Jadi misalkan, oh berarti selama dari pembacaan bagaimana dari nilai ini, berarti selama 20 tahun, berarti pada piksel-piksel yang berwarna hijau ini, berarti dia itu bisa menyimpan sekitar bisa menyerap karbon sebesar 11 sampai 40 ton per hektar. Seperti itu. Pada wilayah yang kuning berapa besar hasilnya atau dan pada yang wilayah merah justru dia berkurang apa serapannya gitu dan seterusnya ini bisa dibaca. Nah, ini adalah untuk yang memodelkan carbon offsetnya seperti itu. Ini kasusnya tanpa ada skenario ya. Nah, terus kalau misalkan kita pengen ada skenario nih, misalkan kita membuat skenario, misalkan kita bandingkan dari kita skenariokan misalkan di tahun 2034 atau tahun 2024 ini ada intervensi kebijakan bahwa target emisinya atau target penggunaan lahannya itu harus tertentu gitu nggih. Misalkan ada RT RW-nya gitu ya, ada RT RW-nya. Misalkan dengan RT RW itu bisa tercapai enggak? Itu kita bisa modelkan di situ. Nah, tinggal kita aktifkan saja yang RIDD skenario analisis, kemudian pilih yang RIDD LULC ini adalah LULC dasar dari skenario yang kita pengen bandingkan. Jadi intinya nanti kalau kita aktifkan RIDD skenario analisis, kita akan membandingkan antara perubahan carbon sequestration yang tadi yang dimodelkan dengan 2 tahun tadi dibandingkan dengan hasil dari skenario. Sudah berhasilkah serapan yang kita buat ini dengan dasar skenarionya? Ya, seperti gampangnya seperti itu. Nah, hasilnya nanti akan keluar seperti ini, Bapak Ibu. Jadi akan keluar hasil total karbon skenarionya dan juga delta dari skenario. Nah, cara membacanya gimana? Cara membacanya dari gambar yang ini berarti pada wilayah-wilayah yang dia berwarna putih ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan skenario yang kita buat, berarti nilai serapan karbonnya ini justru jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi berapa? 22 ton per hektar. Jadi ini malah melebihi total capaian pengurangan emisinya gitu, seperti itu. Kalau pada yang berwarna hitam yang nol ini berarti dia menunjukkan intinya itu sama berarti. Berarti antara antara kondisi kondisi existingnya yang tadi perbandingan antara 2 tahun tadi hasilnya karbon sekuestrasi itu ternyata nilainya itu sama dengan karbon yang eh, coba kita skenariokan dengan skenario misalnya dengan menggunakan RT RW atau apa dan seterusnya. Nah, ini bisa ketemu ini. Nah, nah, ini jika menggunakan model. Nah, ataupun misalkan Bapak Ibu pengen menghitung valuasinya nih, misalkan itu juga bisa nanti tinggal dimasukkan yang terakhir yang current valuation model, tinggal nanti Bapak Ibu isikan aja current LULC year-nya apa. Misal tadi contohnya tahun 2004 dengan tahun 2024, terus price of carbonnya diisi aja. Ini price of carbon bisa menggunakan data literatur ya, saya kira. Atau menggunakan perhitungan langsung juga boleh. Terus annual market discount rate-nya berapa? Eh, terus annual price change-nya berapa? Jadi dasarnya perhitungan valuasi ini adalah dengan menggunakan NPV atau net present value. Seperti kalau mungkin kita penghitung apa ya?
berapa, terus annual market discount rate-nya berapa, annual percentage-nya berapa. Nah, kalau sudah dimasukkan nanti langsung ketemu nilainya gitu ya. Jadi, maaf. Di sini nanti Bapak Ibu bisa langsung lihat bahwa nilai NPP eh, bahwa nilai NPP di sini, maaf, nilai NPP di NPV-nya bahwa eh, ini ada NPV yang tanpa adanya skenario ya, bahwa itu bisa mendapat sekitar 5.057 US dollar pada yang berwarna cerah ya, berwarna hitam-hitam ini nanti minus 7.000 mah justru minus ya. Tapi kalau minus kan biasanya kita tidak membayar, tapi yang dihitung adalah yang insentifnya ya, dan seterusnya ini bisa digunakan untuk memodelkan itu. Nah, kalau dibandingkan dengan skenario tadi ya ini bisa dibandingkan, oh ternyata pada yang berwarna cerah ini kita mah justru lebih profit di nilai 2.700 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh untuk model keadaan. Ini sangat mudah, Pak Ibu. Monggo nanti kalau mau dicoba, nanti silahkan boleh dicoba. Sudah di tadi websitenya sudah ada tutorialnya, atau mungkin nanti kan juga di record. Nanti Bapak Ibu bisa coba, tinggal masukkan aja. Asal punya data tadi ya, punya data land cover atau land use di tahun-tahun tertentu plus data nilai cadangan karbon tiap land use-nya. Tinggal itu aja. Nanti Bapak Ibu sudah bisa membuat modelnya. Dan saya kira ini ke depan ya, saya lihat ke depan ini sangat potensial, utamanya karena akan ke depan dengan adanya yang tadi perdagangan karbon, mesti nanti tiap kabupaten, tiap provinsi mesti akan diminta untuk menghitung apa itu target capaian ini. Dan ini mesti nanti akan dimasukkan di RPJM, RPJP dan seterusnya, sehingga nanti kegiatan proyek-proyek terkait dengan ini ke depan peluangnya akan sangat banyak sering dilakukan di ranah tingkat pemerintah daerah, pemerintah provinsi ataupun di pemerintah pusat. Nah, tinggal menunggu waktu aja seperti itu. Dan ini bisa dimanfaatkan carbon invest ini digunakan untuk memodelkan hal tersebut seperti itu. Nah, kan tetapi kalau dalam ranah limitasi sebenarnya ada beberapa limitasi ya yang terdapat pada metode invest ini. Pertama, model ini tidak memperhatikan terjadinya perubahan nilai cadangan karbon dalam land cover. Gitu ya. Karena apa? Karena padahal kalau kita bicara penggunaan lahan, misalkan ya, penggunaan lahan perkebunan antara tanaman yang baru tumbuh dengan tanaman yang nanti sudah tua itu kan mesti karbonnya nilainya akan berbeda. Nah, di model ini dia tidak memperhatikan itu. Padahal kalau misalnya kita mau modelkan 20 tahun mungkin ada perubahan apa itu perubahan kondisi tanamannya ya. Itu model ini tidak bisa mengakomodasi itu. Terus keakuratan hasil model ini itu sangat bergantung dari keakuratan nilai land cover, land use-nya dan juga nilai cadangannya. Sehingga tadi saya sampaikan ketika nilai LULC-nya akurasinya itu besar dan juga nilai cadangan karbonnya akurasinya besar, maka nanti tingkat keakuratan hasil model invest ini pun juga akan besar. Jadi mengikuti saja. Kalau nilai LULC-nya nanti akurasi yang digunakan tuh ya jelek dan seterusnya datanya, ya mesti hasil modelnya juga nanti akan buruk dan seterusnya. Jadi bergantung dari data yang digunakan, nilai akurasi data yang digunakan. Dan model ini tidak bisa digunakan untuk mengukur nilai perpindahan atau carbon flux-nya. Karena dasarnya hanya dari nilai cadangan saja, tadi saya sampaikan. Terus yang keempat, asumsi nilai cadangan karbon itu dibuat linier di sini menurut waktu. Padahal kenyataannya sebenarnya nilai karbon itu dia tidak linier, tapi lebih ke arah mungkin polinomial. Karena apa? Misalnya kita bicara apa itu kondisi vegetasi, pada vegetasi yang baru tumbuh, nilai cadangan karbonnya itu mesti akan linier. Tapi pada kalau sudah yang tua-tua, itu nilainya itu akan stagnan sebenarnya. Jadi tidak linear terus meningkat, tapi dia akan stagnan pada usia tertentu tumbuhan. Nah, itulah yang tidak bisa eh, dibaca di model ini. Itu limitasinya. Jadi memang karena yang namanya model mesti punya limitasi ya, tapi dengan limitasi-limitasi ini mungkin kalau saya kira masih bisa ditoleransi untuk melakukan kegiatan tertentu dan seterusnya, ini bisa digunakan model ini. Nah, dan ini beberapa referensi yang tadi saya gunakan, monggo nanti kalau mau jadi bahan bacaan.